Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukri dari SMA Negeri 13 Kerinci, calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yang mana kita ketahui inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif. Dalam implementasi IA dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, inquiry apresiatif atau IA menjadi salah satu model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran. Tahapan utama dalam inquiry apresiatif disebut dengan bagja. Adapun tahapan bagja, pertama, buat pertanyaan utama. Pada tahap ini, guru merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan pembelajaran yang diinginkan atau diimpikan. Yang kedua, ambil pelajaran. Pada tahap ini, guru mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas serta pembelajaran yang dapat diambil dari hal-hal positif. Ketiga, gali mimpi. Pada tahap ini, dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Dan yang keempat, jabarkan rencana. Di tahap ini, guru dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan yang kelima, atur eksekusi. Di bagian ini, guru memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, sebagaimana tentang metode, model, strategi pembelajaran, dan seperti apa evaluasinya nanti demi mewujudkan visi pembelajaran. Adapun visi guru penggerak yang saya buat, mewujudkan peserta didik yang cerdas, kreatif, berpikir kritis, mandiri, beriman, dan berkarakter yang memiliki profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi yang sudah saya buat, maka saya merumuskan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan keaktifan dan berpikir kritis melalui pembelajaran berbasis TIK. Berikut tahapan bagja yang saya buat. Pertama, buat pertanyaan utama. Sebagai pertanyaan utama, pertama, apa yang harus saya lakukan untuk dapat meningkatkan keaktifan dan berpikir kritis murid? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan keaktifan murid dan berpikir kritis melalui pembelajaran berbasis TIK? Adapun tindakan penyelidikan yang saya buat, pertama, melakukan kerjasama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kedua, mencari literatur dan praktik baik untuk meningkatkan keaktifan dan berpikir kritis melalui pemanfaatan TIK. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik untuk melihat kemampuan awal murid. Yang keempat, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Tahapan berikutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya, pertama, adakah guru yang ahli di bidang TIK dan selalu memanfaatkan teknologi dalam setiap pembelajaran di kelas? Kedua, apa saja bentuk teknologi yang digunakannya? Yang ketiga, bagaimana menentukan teknologi atau media yang cocok supaya dapat meningkatkan keaktifan dan berpikir kritis peserta didik. Adapun tindakan penyelidikan yang saya buat, pertama, mencari tahu siapa saja guru yang mahir di bidang TIK. Kedua, berusaha untuk menemukan referensi yang berkaitan dengan media atau teknologi pembelajaran yang mendukung untuk meningkatkan keaktifan dan berpikir kritis murid. Tahapan selanjutnya, gali mimpi. Adapun pertanyaan yang saya buat, pertama, benarkah dengan pemanfaatan TIK pada proses pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan dan berpikir kritis murid? Kedua, bisakah pembelajaran dengan media teknologi dapat diterapkan oleh semua guru? Dan yang ketiga, apakah ada hubungan antara pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila?
Adapun tindakan penyelidikan yang telah saya buat, pertama, melakukan observasi dan menganalisis mengenai setiap perkembangan kegiatan belajar murid. Kedua, kolaborasi dengan teman sejawat untuk memberikan pembelajaran berbasis TIK. Yang ketiga, memahami referensi mengenai profil pelajar Pancasila. Adapun tahapan selanjutnya, jabarkan rencana. Dan pertanyaan yang sudah saya buat, pertama, apa langkah-langkah untuk memulai pembiasaan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran? Kedua, dalam proses pembelajaran apakah sudah menggunakan media berbasis TIK? Ketiga, bagaimana cara supaya penggunaan media berbasis TIK terus dilaksanakan dalam proses pembelajaran? Adapun tindakan penyelidikan yang sudah saya buat, pertama, membuat bahan ajar yang menarik, menggunakan LKVD serta membuat instrumen penilaian yang dapat untuk melihat keaktifan dan berpikir kritis murid. Yang kedua, menggunakan media berbasis TIK yang sesuai dengan konten atau materi dan karakter murid. Yang ketiga, memberikan penghargaan atau piagam kepada siswa yang memiliki keaktifan dan berpikir kritis dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Adapun pertanyaan yang sudah saya buat, pertama, siapa yang terlibat dalam menyusun rencana pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan dan berpikir kritis murid? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab mengarahkan dan memantau kegiatan pelaksanaan pembelajaran agar berjalan dengan baik dan konsisten? Selanjutnya, tindakan dan penyelidikan yang sudah saya buat, kepala sekolah, teman sejawat, untuk menyusun rencana atau strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan dan berpikir kritis siswa. Yang kedua, kepala sekolah dan teman sejawat serta membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan TIK yang bervariasi. Demikianlah video saya pada kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Salam dan bahagia.